Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tinaqil aghyara miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alil al-Tahar wa ashabil akhyar adadani amillahi afdalih. Para alim, para ulama, asatid wal asatidah, saudara-saudaraku dimanapun anda berada, teman-teman semuanya, apapun aktivitas anda, mudah-mudahan dimanapun anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat-sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa halangan apapun. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Anda semuanya berkenan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kedatangan Anda semuanya mendatangkan berkah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di majelis ini, yaitu majelis ilmu, tercatat sebagai nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas salah satu amalan dari guru kita, yaitu amalan dari Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau yaitu ulama yang masyhur, ulama yang terkenal. Beliau bertempat tinggal di Mekah, ya, ulama aswaja, ulama sunni, ulama ahlu sunnah wal jamaah yang beliau mendedikasikan ilmunya sampai wafatnya di Mekah. Ya, beliau ini Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani ini memiliki murid yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Bahkan banyak ulama Nusantara, ulama Indonesia yang menjadi murid beliau. Di antaranya yaitu Kiai Said Akil Siraj, kemudian Gus Dur, yaitu Abdurrahman Wahid, juga murid dari Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, kemudian Habib Lutfi bin Yahya, kemudian Habib Umar bin Hafiz, dan masih banyak lagi ulama-ulama Nusantara, ulama Indonesia yang sekarang sudah banyak menjadi ulama besar di Indonesia, banyak mendirikan pondok pesantren di Nusantara. Ini adalah beliau menimba ilmu, sanad keilmuannya dari Abuya Muhammad Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, ini beliau memberikan sebuah amalan yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amal yang simpel, amalan yang siapapun bisa melaksanakannya, bisa mengamalkannya, dan tentunya memiliki fadilah atau keutamaan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Jadi siapapun dia bisa mengamalkan amalan dari beliau Sayyid Maliki. Amalan ini yaitu untuk mendatangkan kekayaan, amalan untuk mendatangkan uang, amalan untuk mengundang uang, mendatangkan harta atau kekayaan. Nah, amalan ini bagaimana cara membacanya atau cara mengamalkannya agar bisa terkabul apa yang kita hajatkan, agar mendapatkan rezeki yang melimpah, harta yang banyak. Amalan untuk memanggil uang ini yaitu dengan membaca yang disebut dengan wirid latif. Membaca wirid latif. Wirid latif ini yaitu wirid yang di dalamnya ada ayat Al-Quran yang ada kata latif. Latif ini adalah maknanya lembut. Salah satu dari ayat Al-Quran yaitu surat Asy-Syura ayat yang ke-19. Sehingga disebut dengan wirid latif. Ya, nah ini bunyinya yaitu wirid latif surat
Asy-Syura ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Ayatnya sangat pendek sekali, siapapun bisa mengamalkannya. Justru bahkan bisa untuk dihafalkan karena ayatnya pendek, mudah. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Yang kalau kita maknai dari ayat ini atau wirid latif ini, Allahu latif, Allah itu maha lembut. Allahu latifum bi'ibadihi, kepada hambanya atau kepada makhluknya, kepada manusia. Yarzuqu man yasha', dia memberikan rezeki, memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau Allah sudah menghendaki kepada hambanya untuk dikayakan, untuk diberikan harta yang banyak, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya hamba tersebut untuk mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Allah latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz, dan dia itu qawiyul, yaitu maha kuat lagi maha perkasa. Nah, itu yang disebut dengan wirid latif. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Lantas kapan membacanya wirid latif tersebut? Dari surat Asy-Syura ayat 19. Ini membacanya minimal setiap harinya, yaitu dibaca 9 kali ya, menurut ijazah dari Abuya Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Minimal 9 kali dibaca. Terserah kita membacanya mau ba'da surat maktubah, surat fardu, atau dalam kesempatan yang lain. Bagaimana kalau kita membacanya lebih banyak dari itu? Boleh, dan tentunya lebih bermanfaat, dan tentunya akan semakin mendatangkan keberkahan, akan semakin diijabah, terkabul apa yang kita hajatkan. Apa yang menjadi cita-cita kita mau minta apa dengan kita memperbanyak wirid tersebut. Ya, kita terbayang ingin punya harta banyak, punya mobil bagus misalnya, kita baca wirid tersebut sebanyak-banyaknya. Jadi amalan ini termasuk dari amalan untuk merayu Tuhan, merayu Allah kita dengan cara yaitu memuji-muji Allah terlebih dahulu. Kalau kita sudah banyak memuji Allah, insya Allah tanpa kita meminta pun Allah nanti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi antaranya wirid latif tersebut yaitu Allahu latif, ini kan sudah bermakna yaitu pujian kepada Allah, memuji Allah dengan sifatnya. Salah satu sifatnya yaitu maha lembut, yaitu Al-Latif, maha lembut. Jadi kalau sudah memuji-muji Allah dengan menyebut salah satu sifatnya yaitu maha lembut, insya Allah nanti akan dimudahkan apa yang kita minta. Tentunya bukan hanya cukup kita membaca wirid ini, tapi juga kita harus melaksanakan apa yang menjadi permintaan Allah, apa yang menjadi kewajiban seorang hamba kepada Khalik, kewajiban makhluk kepada sang pencipta, sang Khalik, yaitu kita melaksanakan kewajiban yaitu fardu sholat 5 waktu, jangan sampai diabaikan. Itu yang pokoknya. Ditambah dengan amalan ini semakin banyak tentu semakin afdol, semakin bermanfaat. Dan wirid latif ini ternyata bukan hanya untuk mendatangkan rezeki, memanggil uang atau mendatangkan kekayaan harta yang banyak, tapi para ulama ternyata banyak juga yang mengamalkan untuk hajat yang lain. Misalnya ketika anaknya sedang nakal, misalnya anaknya sulit nasihat, maka kita memperbanyak dengan membaca wirid latif. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Atau sedang ada problem rumah tangga, misalnya ada istri yang sulit untuk dinasehati, istri yang sedang marah misalnya, sulit untuk diberikan nasihat dari suaminya, maka untuk memperbanyak yaitu wirid Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Tujuannya yaitu agar
mudah menerima nasihat, agar insaf dengan segala apa yang dilakukannya, agar kembali tersadar dengan apa yang dilakukannya, yaitu kesalahannya, itu dengan membaca wiridlah latif, agar dibukakan hatinya dengan penuh dengan kelembutan, insya Allah. Nah, itu tadi ijazah dari guru kita, yaitu Abuya Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu wirid latif dengan memperbanyak membaca ayat dari surat Asy-Syura ayat 19. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Nah, kemudian sejarah dari beliau ini, Sayyid Maliki ini, beliau ini luar biasa keilmuannya, sehingga wajar menjadi rujukan paham aswaja, karya-karya beliau yang juga sangat banyak sekali, buku-buku beliau. Sahabat-sahabat semua bisa mencarinya, bisa searching apa saja karya yang beliau hasilkan. Ini banyak tersebar, bisa dibeli nantinya. Silakan membeli dari karya beliau, yaitu karya dari Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki seputar tentang ilmu aswaja. Ya. Beliau ini tokoh aswaja yang menjadi panutan kita semuanya. Beliau ini mengabdikan ilmunya untuk berdakwah, dan beliau juga pernah menjadi dosen di Universitas King Abdul Aziz dan Universitas Ummul Qura yang ada di Mekah. Mudah-mudahan segala ilmunya yang telah diberikan kepada kita semuanya mendatangkan berkah manfaat, sehingga beliau, harapan kita semuanya, menjadi ahli surga. Maka kita juga tidak lupa untuk mendoakan beliau. Kita kirim Al-Fatihah kepada beliau agar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Ila hadrati khususan Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Teman-teman yang ingin berbagi pendapat, berbagi ilmu, silakan untuk menuliskannya di kolom komentar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.